Pernah gak kamu ngerasa dipandang rendah cuma karena penampilanmu? Bayangkan ini, seorang petani tua, bajunya penuh lumpur. Datang ke bank cuma mau ambil uang tabungannya sendiri. Tapi malah dihina, ditertawakan, dan diusir seperti bukan manusia. Yang lebih menyakitkan, dia sama sekali gak marah. Dia cuma menunduk dan menahan air mata. Tapi tunggu dulu, 60 menit kemudian, orang yang menghina dia justru berlutut dan sujud minta ampun. Cerita ini bukan sekadar drama. Ini tamparan keras buat kita semua. Sebelum lanjut, tulis di komentar ya. Kamu nonton dari daerah mana sekarang? Dan kalau kamu percaya, setiap manusia pantas dihormati, klik subscribe, like, dan share video ini. Buat dukung channel Life Story ID, supaya kisah-kisah penuh makna seperti ini terus bisa kami bagikan ke kamu. Pintu kaca otomatis Bank Sentosa itu terbuka perlahan dengan suara ding yang nyaris tak terdengar di tengah riuh pendingin ruangan dan ketikan keyboard para teller. Seorang pria tua melangkah masuk dengan ragu. Namanya Pak Wiryo. Usianya 68 tahun. Tubuhnya kurus, punggungnya sedikit membungkuk, kulitnya legam terbakar matahari. Kemeja coklat tuanya penuh noda tanah kering. Celana kainnya kusam, ujungnya basah lumpur. Sandal jepit hitam yang ia kenakan sudah menipis dan berbunyi cekik-cekik tiap kali ia melangkah. Di tangan kirinya, ia menggenggam sebuah tas kain butut yang talinya hampir putus. Di tangan kanan, ia membawa topi caping yang pinggirannya sobek dan warnanya memudar. Langkahnya pelan. Bukan karena lemah, tapi karena ia merasa asing berada di tempat semewah itu. Lantai marmer putih mengilap memantulkan bayangan tubuh lusuhnya. Lampu-lampu kristal di langit-langit membuat matanya sedikit silau. Udara dingin AC membuatnya merinding. Ia berhenti sejenak di dekat pintu. Menarik napas panjang. Mengusap keringat di pelipisnya. Dalam hati ia berbisik. Tenang, Wiryo. Kamu cuma mau ambil uangmu sendiri. Tujuannya sederhana. Ia hanya ingin menarik uang tabungannya untuk membeli mesin bajak sawah, agar tak perlu lagi membungkuk di lumpur setiap hari. Namun, belum sempat ia melangkah ke meja teller, seluruh mata di ruangan itu menoleh ke arahnya. Beberapa nasabah yang berpakaian rapi, pria berdasi, wanita bermakiap mahal, langsung berbisik satu sama lain. Ada yang menutup hidung dengan tisu. Ada yang memandangnya dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan jijik. Ya ampun, bau apa itu? Kok bisa orang kayak gitu masuk ke sini? Ini bank, bukan sawah. Pak Wiryo mendengar semuanya. Ia pura-pura tidak. Tapi dadanya terasa sesak. Ia melangkah pelan menuju meja informasi. Baru 2 langkah. Sebuah suara tajam memotong langkahnya. Hei, Bapak. Pak Wiryo menoleh. Di balik meja layanan khusus berdiri seorang pria muda berjas abu-abu mengilap, rambut klimis rapi, jam tangan mahal di pergelangan tangan. Ekspresinya penuh muak. Namanya Rizal, kepala cabang Bank Sentosa. Ia menatap Pak Wiryo seolah sedang melihat sampah di lantai. Pak, ini bank, bukan pasar, kata Rizal dengan nada tinggi. Hidung saya aja sampai perih. Bau tanah gitu mau ngapain di sini? Ruangan langsung sunyi, lalu disusul tawa kecil beberapa nasabah. Pak Wiryo terdiam. Ia menunduk sedikit, mencoba tersenyum sopan. Saya mau menarik uang saya, Nak, ucapnya pelan. Rizal tertawa kecil sinis. Uang? Kamu yakin punya uang di sini, Pak? Beberapa orang kembali tertawa. Pak Wiryo meremas tas kainnya. Tangannya gemetar, tapi ia tetap berdiri tegak. Saya nasabah di sini sejak lama, katanya lirih. Saya cuma mau ke teller. Rizal memotong, suaranya makin keras. Pak, lihat diri Bapak dulu. Baju kotor, sandal jepit, bau lumpur. Bapak pikir bank ini tempat umum buat orang kampung masuk seenaknya? Wajah Pak Wiryo memerah. Ia menelan ludah. Saya akan bersih-bersih setelah ini. Saya hanya sebentar. Rizal mengibaskan tangannya dengan jijik. Gak usah drama. Orang miskin kayak kamu jangan mimpi ambil uang di sini. Beberapa nasabah mulai mengeluarkan ponsel. Merekam. Teller-teller di belakang meja saling pandang. Ada yang kasihan. Ada yang pura-pura sibuk.
Pak Wiryo mencoba mengeluarkan kartu ATM dari sakunya yang kusut. Ini kartu saya, Nak, katanya. Rizal bahkan tidak mau menyentuhnya. Pak, denger ya, katanya lantang. Bapak itu bikin suasana bank jadi kotor. Kalau Bapak memang punya saldo di sini, saya berhenti jadi kepala cabang. Tawa meledak. Seorang pria berdasi di antrean berkata keras. Udahlah Pak, pulang aja. Malu-maluin. Seorang wanita berambut pirang menambahkan. Orang kayak gini ngapain ke bank besar sih? Pak Wiryo berdiri mematung. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia ingat pesan mendiang istrinya dulu. Wiryo, jangan pernah merasa kecil di depan siapapun. Uang bukan penentu harga dirimu. Ia menguatkan diri. Saya tidak minta apa-apa, katanya lirih. Saya hanya ingin dilayani seperti nasabah lain. Kalimat itu membuat Rizal semakin emosi. Dilayani? Kamu pikir kamu siapa? Ia menunjuk satpam yang berdiri di dekat pintu. Mas, tolong keluarkan orang ini. Satpam ragu sejenak, melihat wajah Pak Wiryo yang polos dan penuh harap. Tapi, Pak, dia belum ngapa-ngapain. Rizal membentak. Saya kepala cabang di sini. Kalau saya bilang usir, ya usir. Pak Wiryo mundur satu langkah. Tolong, saya hanya sebentar. Rizal melangkah mendekat, wajahnya merah. Orang miskin kayak kamu jangan mimpi ambil uang di sini. Pergi sekarang sebelum saya usir paksa. Suasana bank mendadak tegang. Beberapa nasabah berdiri untuk melihat lebih dekat. Suara bisik-bisik makin ramai. Kasihan juga ya. Tapi bau sih. Ngapain dia nekat masuk? Pak Wiryo berdiri di tengah ruangan mewah itu, sendirian, dihina, dipermalukan, tanpa ada satupun yang membelanya. Ia menunduk, tangannya mengepal, dadanya naik turun menahan emosi. Dalam hatinya, ada dua suara bertarung. Pergi saja, kamu tidak pantas di sini, dan, ini uangmu, ini hakmu. Ia mengangkat kepalanya perlahan. Menatap Rizal lurus-lurus. Saya tidak akan pergi, katanya dengan suara bergetar tapi tegas. Ini uang saya. Rizal tertawa keras. Kamu keras kepala juga, ya? Bagus. Ia menepuk meja dengan keras. Kalau begitu kita lihat saja seberapa banyak uang orang miskin kayak kamu punya. Nasabah makin mendekat. Ponsel makin banyak terangkat. Konflik baru saja dimulai, dan tanpa mereka sadari, dalam waktu 60 menit ke depan, seluruh isi bank ini akan berlutut di hadapan petani tua yang mereka hina. Ruangan bank itu mendadak sunyi setelah Pak Wiryo mengucapkan kalimat pendek yang membuat semua orang terdiam. Saya tidak akan pergi, katanya pelan tapi tegas. Ini uang saya. Rizal menyeringai. Ia menyilangkan tangan di dada, memandangi tubuh lusuh Pak Wiryo dari ujung rambut sampai ujung kaki. Baik, katanya dingin. Kita lihat saja. Pak Wiryo menarik napas panjang. Ia menggenggam tas kainnya lebih erat, lalu berkata lirih. Saya mau menarik 50 juta rupiah. Kalimat itu seperti melempar bensin ke api. Rizal langsung tertawa terbahak-bahak. Hah, hah, hah. 50 juta? Beberapa nasabah ikut tertawa. Ada yang menepuk meja, ada yang menggeleng-geleng tak percaya. Pak, jangan ngelawak dong. Uang segitu biasanya cuma ada di rekening orang-orang kaya kami. Ujar seorang pria berdasi dengan nada mengejek. Rizal melangkah maju satu langkah, wajahnya makin sombong. 50 juta? Ulangnya. Dengar ya, Pak Tani. Nada suaranya penuh hinaan. Kalau saldo Bapak ada segitu, saya gandakan jadi 100 juta. Tapi kalau tidak. Ia berhenti sejenak, menatap sekeliling, memastikan semua mata tertuju padanya. Bapak harus bersujud minta maaf ke saya di depan semua orang di sini. Ruangan langsung heboh. Wah, taruhan nih. Berani banget, bos. Orang tua itu habis ini malu besar. Beberapa nasabah langsung mengeluarkan ponsel. Lampu kamera menyala. Video mulai direkam. Pak Wiryo terdiam. Dadanya berdebar keras. Tangannya gemetar. Ia menatap lantai marmer yang dingin,
lalu menatap wajah-wajah di sekelilingnya. Wajah yang menertawakan, menghina, menunggu ia dipermalukan. Ia bisa saja pergi. Ia bisa saja mengangguk, meminta maaf, dan keluar. Tapi suara mendiang istrinya kembali terngiang di kepalanya. Wiryo, kalau kamu terus mengalah, dunia akan terus menginjakmu. Ia mengangkat kepalanya. Matanya berkaca-kaca, tapi sorotnya mantap. Saya tidak mau uang Anda, katanya lirih. Saya cuma mau dilayani seperti manusia. Kalimat itu membuat beberapa orang terdiam sejenak. Teller perempuan di belakang meja menunduk, jelas terharu. Namun Rizal justru tertawa makin keras. Waduh, makin puitis aja nih orang kampung. Dengar ya Pak, ini bukan drama sinetron. Ia meraih kartu ATM yang tadi diletakkan Pak Wiryo di meja dengan 2 jari, seolah itu benda kotor. Sekarang kita buktikan, katanya lantang. Ia berjalan ke meja teller, berdiri di samping komputer. Tolong cek saldo Bapak ini, katanya ke teller dengan nada memerintah. Teller itu ragu sejenak. Pak, ini nasabah. Kita seharusnya. Rizal membentak pelan tapi tajam. Saya kepala cabang di sini. Kerjakan saja. Teller itu menelan ludah dan mengetik nomor kartu ATM ke sistem. Pak Wiryo berdiri kaku di tengah ruangan. Jantungnya berdegup keras. Telapak tangannya basah oleh keringat. Ia tahu, saldo di rekening utamanya jauh lebih besar dari yang mereka kira. Tapi ia juga tahu, di bank ini ada beberapa rekening lama yang sudah tidak ia pakai bertahun-tahun. Dan ia tidak menyadari satu hal penting. Rizal tahu itu. Rizal melirik layar komputer. Matanya menyipit. Sebuah senyum licik muncul di sudut bibirnya. Ia menggerakkan mouse. Mengklik pilihan rekening lain. Sebuah subrekening lama muncul di layar. Saldo, Rp720.000. Rizal menahan senyum puas. Ia menoleh ke arah semua orang. Baik, katanya keras. Kita lihat saldonya sekarang. Ia menekan tombol cetak. Mesin printer kecil di meja teller berbunyi BRRT. BRRT? Slip putih keluar perlahan. Rizal mengambil slip itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Semua orang mencondongkan badan. Pak Wiryo menahan napas. Rizal membaca dengan suara lantang dan penuh ejekan. Saldo, Rp720.000. Sejenak, sunyi. Lalu, hahaha. Tawa meledak di seluruh ruangan. Cuma 700.000? Ya ampun. Ngapain berani ngomong 50 juta? Seorang wanita menepuk bahu temannya. Katanya jangan mimpi, masih maksa juga. Seorang pria berdasi berteriak. Pak, itu MAH buat beli beras aja pas-pasan. Rizal mengibas-ngibaskan slip itu di depan wajah Pak Wiryo. Tuh kan. Miskin tetap miskin. Ia tertawa puas. Sekarang sesuai perjanjian, Pak Tani. Ayo. Ia menunjuk lantai. Bersujud dan minta maaf ke saya sekarang. Ruangan makin ribut. Sujud. Sujud. Beberapa orang berteriak sambil tertawa. Ponsel-ponsel makin banyak terangkat. Wajah Pak Wiryo memucat. Slip saldo itu terasa seperti pisau yang menusuk dadanya. 720.000. Gumamnya tak percaya. Ia menggeleng pelan. Tidak mungkin, bisiknya. Tangannya gemetar hebat. Lututnya terasa lemas. Ia menatap Rizal dengan mata berkaca-kaca. Mas, itu bukan rekening saya yang utama. Rizal memotong kasar. Alasan. Sekarang semua orang sudah lihat. Ia mendekat. Suaranya merendah tapi tajam. Jangan bikin malu diri sendiri lebih parah. Pak? Lebih baik sujud sekarang daripada saya panggil satpam. Pak Wiryo menelan ludah. Dadanya sesak. Air mata mulai mengalir di sudut matanya. Ia menatap sekeliling. Wajah-wajah yang menunggu kejatuhannya, yang ingin melihatnya dipermalukan total. Di dalam hatinya, ada sesuatu yang retak. Bukan karena uang, tapi karena martabatnya dihancurkan di depan umum. Ia perlahan berlutut. Ruangan mendadak senyap. Semua orang menahan napas. Rizal tersenyum puas. Bagus, katanya dingin. Sekarang bilang apa? Pak Wiryo menunduk.
Tangannya gemetar di atas lantai marmer yang dingin. Saya minta maaf, bisiknya. Rizal tertawa. Lebih keras. Biar semua dengar. Pak Wiryo menarik napas dalam-dalam. Saya minta maaf, katanya lebih keras, suaranya pecah. Tawa kembali meledak. Beberapa orang bertepuk tangan. Pantes. Kapok sekarang. Air mata Pak Wiryo jatuh ke lantai. Ia menutup matanya. Di dalam dadanya, bukan hanya rasa malu, tapi juga api kecil yang mulai menyala. Api yang berkata, ini belum selesai. Rizal menepuk tangannya dengan puas. Nah, gitu dong. Sekarang pergi dari sini. Ia menunjuk pintu. Dan jangan pernah kembali ke bank ini lagi. Pak Wiryo bangkit perlahan. Tubuhnya gemetar. Ia memungut topi capingnya. Ia berjalan tertatih ke arah pintu, diiringi tawa, cemoohan, dan kamera yang merekam kehancurannya. Namun satu hal yang tidak mereka ketahui, slip saldo itu adalah kebohongan. Dan dalam waktu dekat, kebohongan itu akan menghancurkan karir Rizal. Usir orang ini sekarang. Suara Rizal menggema di seluruh ruangan bank. Nadanya dingin, tanpa ragu. Tanpa sedikit pun rasa bersalah. Dua satpam yang berdiri di dekat pintu langsung melangkah maju. Maaf, Pak, kata salah satu satpam dengan suara datar. Meski sorot matanya menunjukkan sedikit keraguan. Ia meraih lengan Pak Wiryo. Silakan keluar sekarang. Pak Wiryo belum sempat berkata apa-apa. Tangannya masih gemetar. Dadanya masih sesak. Kepalanya masih berdengung oleh tawa dan hinaan. Ia melangkah satu langkah. Dua langkah, tas kain butut yang ia genggam ditarik kasar oleh satpam kedua. Hei, jangan ribut, bentaknya. Isi tas berguncang. Beberapa dokumen dan plastik berisi uang receh hampir jatuh. Pak Wiryo refleks memeluk tas itu. Itu uang saya, bisiknya. Satpam mendorong bahunya. Cepat. Dorongan itu membuat tubuh renta Pak Wiryo kehilangan keseimbangan. Topi capingnya terlepas dari kepalanya. Jatuh ke lantai marmer. Pak! Topinya? Teriak seorang teller kecil hati. Namun terlambat. Salah satu satpam melangkah mundur tanpa melihat. Krak! Topi caping itu terinjak. Bambu tipisnya patah. Anyamannya remuk. Benda sederhana yang selalu menemani Pak Wiryo di sawah, yang melindunginya dari panas dan hujan selama puluhan tahun. Hancur begitu saja. Pak Wiryo terbelalak. Topi saya. Gumamnya. Ia mencoba membungkuk mengambilnya. Namun satpam menarik lengannya lebih keras. Jangan drama. Keluar sekarang. Tubuh Pak Wiryo terdorong maju. Langkahnya terseret. Ia melewati pintu kaca bank. Dan, bro, ia terjatuh di ambang pintu. Beberapa orang di luar bank yang sedang lewat terkejut. Kenapa itu orang tua didorong? Waduh, kasihan amat. Ponsel kembali terangkat. Video kembali direkam. Pak Wiryo mencoba bangkit. Namun lututnya terasa lemas. Tangannya gemetar hebat. Ia terduduk di trotoar tepat di depan bank. Punggungnya membungkuk. Napasnya tersengal. Tas kainnya jatuh ke samping. Topi capingnya yang remuk dilempar keluar dan mendarat di dekat kakinya. Pintu kaca bank ditutup. Dari dalam, tawa masih terdengar samar. Rizal terlihat berdiri di balik kaca. Ia menunjuk ke arah Pak Wiryo dan tertawa bersama beberapa nasabah. Pak Wiryo menatap kaca itu. Matanya kosong. Seolah jiwanya tertinggal di dalam ruangan tadi. Trotoar panas menyengat telapak tangannya. Keringat bercampur air mata mengalir di pipinya. Ia menunduk. Mengambil topi capingnya yang hancur. Jari-jarinya menyentuh anyaman bambu yang patah. Dadanya sesak. Air matanya jatuh satu persatu ke atas topi itu. Ia memeluk topi itu ke dadanya. Seperti memeluk kenangan hidupnya sendiri. Apa salah saya? Bisiknya lirih. Suaranya hampir tak terdengar di tengah hiruk-pikuk jalan. Mobil lalu lalang. Klakson bersahutan. Orang-orang lewat tanpa peduli. Beberapa melirik iba. Beberapa tersenyum sinis. Beberapa merekam diam-diam. Pak Wiryo merasa dunia mengecil. Semua suara menjauh. Yang tersisa hanya denyut sakit di dadanya.
Bukan karena tubuhnya didorong. Bukan karena topinya rusak. Tapi karena sesuatu yang jauh lebih dalam, martabatnya. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar. Isak tangis yang ia tahan sejak di dalam bank akhirnya pecah. Tangis seorang pria tua, yang seumur hidup bekerja di sawah, yang tak pernah mencuri, yang tak pernah meminta-minta, yang hanya ingin menarik uangnya sendiri, namun diperlakukan seperti sampah. "Ma," bisiknya pelan. Nama istrinya keluar tanpa sadar. Kenangan lama menyerbu pikirannya. Ia melihat wajah istrinya, Siti. Senyumnya yang lembut, tatapannya yang selalu menenangkan. Ia teringat malam-malam di gubuk kecil mereka. Saat ia pulang membawa tubuh lelah dan pakaian berlumpur. Saat Siti menyodorkan segelas teh hangat dan berkata pelan, "Wiryo, suatu hari orang akan menghormatimu. Bukan karena uangmu, tapi karena hatimu." Kalimat itu bergema di kepalanya. Pak Wiryo tertawa pahit di tengah tangisnya. "Hati saya," gumamnya. "Di mana hormatnya sekarang, Ti?" Ia mengepalkan tangan. Kuku-kukunya menancap ke telapak. Dadanya naik turun. Di dalam hatinya, ada dua perasaan yang bertarung. Rasa hancur dan rasa marah. Marah pada dunia. Marah pada dirinya sendiri. Marah karena ia terlalu percaya bahwa semua orang akan bersikap adil. Ia mengingat wajah Rizal. Tawanya. Tatapan merendahkannya. Kalimatnya yang paling menusuk. Miskin tetap miskin. Kalimat itu seperti pisau yang terus berputar di dadanya. Ia menutup mata. Air matanya mengalir makin deras. "Kalau Siti masih hidup," bisiknya, "pasti dia pegang tangan saya sekarang." Tangannya bergetar hebat. Ia memeluk topi capingnya lebih erat. Seorang anak kecil berhenti di depannya. "Om, kenapa nangis?" tanyanya polos. Ibunya menarik tangan anak itu. "Jangan ganggu orang," katanya cepat, lalu pergi. Pak Wiryo tersenyum tipis. Senyum paling sedih dalam hidupnya. Ia menarik napas panjang. Mencoba berdiri. Kakinya goyah. Ia hampir jatuh lagi. Tapi berhasil menopang dirinya di tiang lampu. Ia menoleh ke pintu bank sekali lagi. Matanya memerah. "Baik," gumamnya lirih. "Kalau ini caranya dunia memperlakukan orang seperti saya." Ia mengangguk pelan. "Saya terima." Ia memungut tas kainnya. Memasukkan topi caping remuk itu ke dalam tas. Ia berjalan tertatih menjauh dari bank. Langkahnya lambat. Punggungnya membungkuk. Namun di balik langkah rapuh itu, ada sesuatu yang mulai berubah. Rasa malu perlahan berubah menjadi tekad. Rasa hancur perlahan berubah menjadi kesunyian yang berbahaya. Dan jauh di dalam hatinya, ada satu keyakinan kecil yang belum padam. Kebenaran tidak akan selamanya diam. Pak Wiryo tidak tahu bahwa di dalam bank saat ini, seseorang sedang melihat video penghinaan itu, dan darahnya sedang mendidih. Langkah Pak Wiryo makin melambat. Ia berhenti di bawah pohon flamboyan di seberang jalan, tepat di depan minimarket kecil. Napasnya masih berat, dadanya masih nyeri, tangannya masih gemetar. Ia duduk di bangku semen. Tas kainnya ia letakkan di pangkuan. Dari dalam tas itu, ia mengeluarkan sebuah ponsel tua berwarna hitam. Layarnya retak di sudut. Tombolnya sudah menguning. Ponsel itu bukan smartphone mahal. Bahkan banyak orang mungkin akan menertawakannya. Namun benda itu menyimpan satu nomor penting. Nomor yang selama ini jarang ia pakai. Nomor yang selalu ia hindari untuk dihubungi, kecuali dalam keadaan benar-benar terdesak. Pak Wiryo menatap layar ponselnya. Nama kontak itu muncul. Mas Adi, pengacara. Jarinya ragu-ragu menekan tombol panggil. Ia menghela napas panjang. "Maafkan saya, Ti," gumamnya lirih. Nada sambung terdengar. 1 kali. 2 kali. "Halo, Pak Wiryo?" Suara di seberang terdengar kaget sekaligus khawatir. Pak Wiryo menelan ludah. "Mas Adi?" Suaranya serak. "Maaf, saya ganggu." "Tidak apa-apa, Pak." "Ada apa?" "Bapak baik-baik saja." Pak Wiryo memejamkan mata. Dadanya kembali sesak. "Saya dihina di bank," katanya pelan.
Saya diusir, seperti pengemis. Di seberang sana terdiam beberapa detik. Apa? Di bank mana, Pak? Nada suara Mas Adi berubah tajam. Pak Wiryo menyebut nama bank itu. Ia menutup telepon, menyandarkan punggung ke batang pohon. Matanya menatap langit. Awan bergerak perlahan. Waktu terasa berjalan lambat, namun juga terlalu cepat. Sekitar 10 menit kemudian, sebuah mobil hitam berhenti mendadak di pinggir jalan. Seorang pria muda rapi dengan jas abu-abu keluar terburu-buru. Itu Mas Adi. Ia menoleh ke kiri dan kanan dengan panik. Lalu matanya menangkap sosok Pak Wiryo di bangku semen. Mas Adi berlari kecil menghampirinya. Pak Wiryo. Pak Wiryo berdiri perlahan. Mas Adi langsung memegang kedua bahunya. Ya Allah, Pak? Bapak kenapa? Mereka ngapain aja sama Bapak? Pak Wiryo hanya menggeleng. Matanya merah. Wajahnya pucat. Mari, Pak. Kita duduk dulu. Mas Adi membantu Pak Wiryo duduk. Ia menyodorkan botol air mineral. Pak Wiryo meminumnya sedikit. Tangannya masih gemetar. Mas, suara Pak Wiryo lirih. Mereka bilang saldo saya cuma 700.000. Mas Adi langsung berdiri. Apa? Ia mengeluarkan tablet dari tas kerjanya. Mengetik cepat. Wajahnya berubah tegang. Beberapa detik kemudian, ia menghela napas panjang. Pak Wiryo. Saya mau Bapak dengar baik-baik, ya? Pak Wiryo menatapnya. Mas Adi memutar layar tablet ke arahnya. Di sana terlihat data rekening. Angka-angka besar. Saldo rekening utama Bapak saat ini. Rp8742118.900. Pak Wiryo terdiam. Matanya membelalak. Bukan karena kaget, tapi karena malu pada dirinya sendiri. Ia sudah tahu jumlah itu. Namun mendengarnya disebutkan dengan lantang, membuatnya sadar betapa ironisnya kejadian barusan. Mas Adi melanjutkan. Total aset liquid Bapak. Rp310700000. Pak Wiryo menghela napas panjang. Dadanya naik turun. Mas Adi menggeser layar lagi. Rekening yang mereka tampilkan tadi. Itu subrekening lama Bapak, Pak. Yang sudah tidak aktif sejak 8 tahun lalu. Saldo Rp720.000 itu memang ada. Tapi itu bukan rekening utama Bapak. Pak Wiryo tertunduk. Jarinya mengepal. Jadi, gumamnya, mereka sengaja. Mas Adi mengangguk pelan. Atau minimal, mereka sangat ceroboh dan tidak profesional. Mas Adi membuka map coklat dari tasnya. Mengeluarkan beberapa dokumen. Ia meletakkannya di pangkuan Pak Wiryo satu persatu. Ini rekening koran Bapak. Ini sertifikat tanah sawah di 3 kabupaten. Ini dokumen investasi Bapak di koperasi dan obligasi negara. Ini juga bukti deposito. Pak Wiryo menatap dokumen-dokumen itu. Tangannya gemetar saat menyentuhnya. Bukan karena uangnya, tapi karena kesadaran baru yang perlahan muncul. Kesadaran bahwa yang terjadi barusan bukan sekadar kesalahpahaman. Itu penghinaan, pelanggaran martabat, dan perlakuan tidak manusiawi. Mas Adi duduk di sebelahnya. Saya sudah minta tim saya simpan video yang beredar di grup WhatsApp nasabah. Salah satu klien saya tadi kebetulan ada di dalam bank itu. Dia kirim videonya ke saya. Pak Wiryo menutup wajahnya. Mas, suaranya pecah. Saya malu. Mas Adi menggeleng cepat. Bukan Bapak yang harus malu. Yang harus malu itu mereka. Pak Wiryo terdiam lama. Angin bertiup pelan. Daun flamboyan berguguran. Ia menatap jalanan. Mobil lewat satu persatu. Seperti hidup yang terus berjalan, tanpa peduli ada satu pria tua yang hatinya baru saja diinjak-injak. Mas Adi menunggu. Tidak memotong. Tidak mendesak. Akhirnya Pak Wiryo berbicara. Saya dulu janji sama istri saya. Katanya lirih. Tidak akan sombong meski punya uang. Saya sembunyikan semua ini. Saya tetap bertani. Saya pakai baju lusuh. Saya tidak mau orang hormat karena uang saya. Mas Adi menunduk. Saya mengerti, Pak. Pak Wiryo mengepalkan tangan.
Tapi hari ini, saya sadar. Saya terlalu merendah sampai orang merasa boleh menginjak saya. Air mata kembali mengalir di pipinya. Ia menghapusnya cepat-cepat. Saya tidak mau balas dendam, katanya pelan. Tapi saya tidak mau dihina lagi. Mas Adi menatapnya dalam-dalam. Sorot matanya berubah tegas. Kalau begitu, Pak, izinkan saya yang mengurus ini. Kita tidak akan balas dengan kekerasan. Kita tidak akan balas dengan hinaan. Kita balas dengan kebenaran. Pak Wiryo mengangguk pelan. Dadanya terasa sedikit lebih ringan. Untuk pertama kalinya sejak kejadian di bank, ia merasa tidak sendirian. Mas Adi berdiri. Mari, Pak. Kita masuk mobil. Kita ke kantor pusat bank itu. Dan kita pastikan mereka tidak akan pernah berani memperlakukan siapapun seperti ini lagi. Pak Wiryo berdiri perlahan. Ia memegang tas kainnya. Ia menatap kembali gedung bank di seberang jalan. Matanya tidak lagi penuh air mata. Kini ada sesuatu yang berbeda di sana. Keteguhan. Harga diri yang mulai bangkit. Ia melangkah menuju mobil. Tidak tahu persis apa yang akan terjadi. Namun satu hal ia yakini sekarang. Hari ini, hidupnya tidak akan sama lagi. Mobil hitam itu melaju meninggalkan bangku semen di bawah pohon flamboyan. Di dalam mobil, suasana hening. Hanya suara mesin dan AC yang terdengar. Pak Wiryo duduk di kursi belakang, memeluk tas kainnya di pangkuan. Topi caping remuk masih ada di dalam tas itu. Seolah menjadi pengingat bisu atas apa yang baru saja terjadi. Mas Adi duduk di kursi depan sebelah sopir. Ia membuka laptop tipisnya. Jarinya mulai mengetik cepat. Tatapannya fokus. Rahangnya mengeras. Pak Wiryo, katanya tanpa menoleh. Saya tidak akan melakukan apapun tanpa persetujuan Bapak. Pak Wiryo mengangguk pelan. Saya percaya sama kamu, Mas, jawabnya lirih. Mas Adi menarik napas. Langkah pertama. Ia mengeluarkan ponsel keduanya. Mencari satu kontak khusus. Pak Surono, Direktur Regional. Ia menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar. 1 kali. 2 kali. Surono di sini. Suara di seberang terdengar berat dan berwibawa. Selamat siang, Pak Surono, kata Mas Adi tegas tapi sopan. Saya Adi Prasetyo, kuasa hukum Pak Wiryo. Di seberang sana terdiam sesaat. Pak Wiryo. Nasabah prioritas itu. Betul, Pak. Nada suara Pak Surono langsung berubah serius. Ada apa? Mas Adi memandang ke arah kaca spion. Menatap Pak Wiryo. Pak Wiryo mengangguk kecil. Mas Adi melanjutkan. Klien saya baru saja dipermalukan dan diusir secara tidak manusiawi oleh kepala cabang Bapak, Saudara Rizal. Kami punya bukti video, saksi, dan rekaman sistem transaksi. Hening di seberang. Lalu terdengar tarikan napas panjang. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Pak Surono pelan. Mas Adi menjelaskan singkat, padat, dan tajam. Tentang penghinaan. Tentang taruhan. Tentang saldo palsu yang ditampilkan. Tentang pengusiran paksa. Nada suara Pak Surono berubah berat. Ini tidak bisa diterima, katanya. Mas Adi tidak menunggu lama. Kami tidak ingin ribut di media, Pak. Tapi kami minta audit dadakan. Sekarang. Dan kami minta semua pimpinan cabang di wilayah ini dikumpulkan. Termasuk Saudara Rizal. Hening beberapa detik. Lalu, baik, kata Pak Surono tegas. Saya akan tangani ini sendiri. Tim audit saya berangkat sekarang. Rapat darurat saya jadwalkan 1 jam dari sekarang di kantor pusat. Mas Adi menutup telepon. Ia menghembuskan napas panjang. Tangannya sedikit gemetar. Bukan karena takut, tapi karena marah. Ia membuka folder di laptop. Menarik satu persatu video yang sudah dikirim kliennya. Wajah Rizal yang tertawa. Teriakan penghinaan. Taruhan memalukan. Dorongan satpam. Topi caping yang terinjak. Mas Adi menyimpannya ke beberapa flash disk. 1 ia masukkan ke saku jasnya. 1 lagi ia letakkan di tas. Pak, katanya pelan. Bapak yakin mau lanjut?
Pak Wiryo menatap keluar jendela. Gedung bank itu makin menjauh. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan luka. Saya tidak mau balas dendam, katanya lirih. Tapi saya tidak mau ini terjadi ke orang lain. Mas Adi mengangguk hormat. Kalau begitu, kita lakukan ini dengan cara terhormat. Sementara itu, di dalam bank, Rizal sedang duduk di ruangannya. Masih tersenyum puas. Ia menyesap kopi. Dasar orang kampung, gumamnya. Ponselnya bergetar. Satu pesan masuk di grup internal manajer. Infops. Sistem akan mengalami maintenance mendadak. Tim audit regional sedang menuju cabang. Semua data transaksi harap disiapkan. Rapat darurat pukul 14 di kantor pusat. Rizal mengernyit. Audit dadakan? Gumamnya. Ia berdiri. Berjalan mondar-mandir. Kenapa mendadak begini? Ia menelpon It. Halo, ada apa ini? Kenapa sistem maintenance mendadak? Di seberang, suara gugup terdengar. Pak, itu perintah pusat. Kami juga kaget. Rizal menelan ludah. Dadanya tiba-tiba tidak enak. Ia membuka komputer. Mengakses data transaksi pagi ini. Nama Wiryo muncul di log. Ia membeku. Tidak mungkin, gumamnya. Ia klik. Dan melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Rekening utama. Saldo, Rp8.742.118.900. Wajah Rizal langsung pucat. Ini tidak mungkin. Tangannya gemetar. Ia cek ulang. Benar. Ia duduk terhempas di kursi. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ya Tuhan. Ia ingat kembali wajah pria tua itu. Tas kain. Topi caping. Tatapan matanya. Ucapan taruhan bodohnya. Kalau saldo Bapak ada segitu, saya gandakan. Rizal tertawa histeris kecil. Kacau, kacau. Pintu ruangannya diketuk. Pak Rizal. Tim audit sudah sampai. Rizal berdiri sempoyongan. Ia merapikan jasnya. Mencoba tersenyum. Namun tangannya gemetar tak terkendali. Tenang, tenang, bisiknya ke diri sendiri. Ia melangkah keluar. Wajahnya sudah tidak sesombong tadi. Sementara itu, di dalam mobil, Pak Wiryo melihat jam tangannya. Jarum menit bergerak perlahan. Ia berbisik. 60 menit. Ia menatap Mas Adi. Mas, kalau nanti mereka minta maaf, jangan hancurkan hidupnya. Mas Adi menoleh. Matanya berkaca-kaca. Bapak terlalu baik. Pak Wiryo tersenyum tipis. Saya cuma mau satu hal. Dihormati sebagai manusia. Mobil berhenti di depan gedung kantor pusat bank. Jam tangan Pak Wiryo berbunyi pelan. 1 jam hampir habis. Ia menghela napas panjang. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menegakkan harga diri. Pintu mobil terbuka. Dan Pak Wiryo melangkah turun, menuju takdir yang akan mengubah segalanya. Ruang rapat lantai 12 kantor pusat bank itu terasa dingin. Bukan karena AC, tapi karena ketegangan yang menggantung di udara. Satu meja panjang membelah ruangan. Di sekelilingnya duduk para pimpinan cabang, manajer regional, tim audit, dan jajaran direksi. Pak Surono duduk di ujung meja. Wajahnya serius. Rahangnya mengeras. Pintu ruang rapat terbuka. Mas Adi masuk lebih dulu. Di belakangnya, Pak Wiryo melangkah perlahan. Seluruh ruangan otomatis menoleh. Beberapa orang terbelalak. Beberapa berbisik pelan. Dia orangnya. Itu petani tua itu. Serius dia nasabah prioritas. Pak Wiryo berdiri tegak. Bajunya masih lusuh. Sepatunya masih penuh debu sawah. Tas kainnya masih ia genggam. Namun kali ini, tidak ada lagi air mata di matanya. Yang ada hanya ketenangan yang menakutkan. Rizal berdiri di sisi lain ruangan. Wajahnya pucat. Namun ia memaksa tersenyum. Berusaha terlihat percaya diri. Pak Surono membuka rapat. Kita langsung ke inti masalah. Ia menatap Rizal. Saudara Rizal, jelaskan kejadian pagi ini. Rizal melangkah maju 1 langkah. Menarik napas panjang.
merapikan jasnya. Pak, sebenarnya itu cuma kesalahpahaman kecil. Ia melirik ke arah Pak Wiryo dengan tatapan meremehkan yang tersisa. Orang tua itu bikin onar di cabang. Berpakaian kumal, bicara ngawur. Dia ngotot mau tarik uang besar padahal saldonya cuma ratusan ribu. Dia bikin suasana tidak kondusif. Pak? Beberapa pimpinan cabang mengangguk pelan. Seolah mempercayai ceritanya. Rizal melanjutkan, makin lancar berbohong. Kami hanya menjalankan SOP. Satpam hanya mengamankan situasi. Tidak ada penghinaan. Tidak ada taruhan. Tidak ada pengusiran paksa. Pak Wiryo menunduk. Tangannya mengepal. Mas Adi melangkah maju. Pak Surono, katanya tenang tapi tajam. Bolehkah kami menampilkan bukti? Pak Surono mengangguk. Silakan. Lampu ruangan diredupkan. Layar besar di ujung ruangan menyala. Detik berikutnya, video diputar. Suara Rizal menggema di seluruh ruangan. Pak, ini bank, bukan pasar. Bau tanah gitu mau ngapain di sini? Beberapa orang terkejut. Wajah mereka berubah. Video berlanjut. Terdengar tawa nasabah. Terdengar taruhan. Kalau saldo Bapak ada segitu, saya gandakan. Tapi kalau tidak, Bapak bersujud minta maaf ke saya di depan semua orang. Rizal di dunia nyata mulai berkeringat. Lehernya basah. Kakinya sedikit goyah. Video terus berjalan. Momen slip saldo Rp720.000 ditampilkan. Tawa meledak. Kalimat menusuk terdengar. Tuh kan, miskin tetap miskin. Beberapa orang di ruang rapat menutup mulut. Ada yang menggeleng tak percaya. Video mencapai puncaknya. Saat Satpam mendorong Pak Wiryo. Saat topi capingnya terinjak. Saat Pak Wiryo jatuh di ambang pintu. Saat ia terduduk menangis di trotoar. Lampu ruangan kembali menyala. Hening. Sunyi yang mengerikan. Tak ada satupun yang berani bicara. Pak Surono berdiri perlahan. Langkahnya berat. Ia menatap Rizal. Tatapannya tajam seperti pisau. Kamu bilang, tidak ada penghinaan. Kamu bilang, tidak ada taruhan. Kamu bilang, tidak ada pengusiran paksa. Suara Pak Surono bergetar karena marah. Rizal mundur satu langkah. Pak, itu cuma bercanda. Mas Adi melangkah lagi. Ia menyambungkan laptop ke layar. Sekarang izinkan kami tampilkan data rekening. Angka muncul besar di layar. Rekna Kemah. 8.742.118.900 rupiah. Beberapa orang terperanjat. Ya Tuhan. 8,7 miliar. Dia nasabah prioritas? Mas Adi menekan tombol lagi. Total asli. 3.107 juta rupiah. Rizal menatap layar. Matanya membelalak. Wajahnya seputih kertas. Kakinya gemetar hebat. Tangannya tak bisa berhenti bergetar. Tidak mungkin, bisiknya. Pak Surono membanting meja. Bu, kamu mempermalukan nasabah prioritas bank ini. Suara itu menggema seperti petir. Rizal tersentak. Tubuhnya melemas. Ia jatuh berlutut. Bunyi lututnya menghantam lantai terdengar jelas. Tuh, Pak Surono, saya? Napasnya terengah. Matanya berkaca-kaca. Ia menoleh ke arah Pak Wiryo. Melihat pria tua itu berdiri diam. Tenang. Tegak. Rizal merangkak. Ia benar-benar merunduk. Menempelkan keningnya ke lantai. Sujud. Di depan semua orang. Ampun Pak. Saya mohon. Saya hilaf. Suaranya pecah. Tangisnya meledak. Saya salah menilai. Saya sombong. Saya mohon jangan laporkan saya. Ruangan tetap hening. Namun kini sunyinya berbeda. Sunyi penuh rasa malu. Beberapa pegawai menunduk. Beberapa mengusap mata. Seorang manajer wanita menangis diam-diam. Pak Wiryo melangkah maju satu langkah. Semua mata tertuju padanya. Ia menatap Rizal yang masih bersujud. Tangannya gemetar sedikit. Bukan karena marah, tapi karena menahan emosi yang menumpuk sejak pagi. Ia menarik napas panjang. Saya datang ke bank itu
Bukan untuk cari masalah. Saya hanya mau ambil uang saya sendiri. Saya hanya mau diperlakukan seperti manusia. Suara Pak Wiryo serak. Rizal menangis makin keras. Saya minta maaf, Pak. Saya benar-benar minta maaf. Pak Surono berdiri di samping Pak Wiryo. Pak Wiryo. Atas nama Bang. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ia membungkuk hormat. Seluruh jajaran direksi ikut berdiri. Mereka membungkuk bersamaan. Pak Wiryo terkejut. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak menyangka ini akan sejauh ini. Rizal masih bersujud. Bahunya terguncang oleh tangis. Ampuni saya, Pak. Kalau saya dipecat, hidup saya hancur. Pak Wiryo menutup mata. Ia teringat wajah mendiang istrinya. Teringat kalimatnya. Hormati manusia, bukan hartanya. Ia membuka mata. Menatap Rizal. Bangunlah, katanya pelan. Rizal mengangkat kepalanya. Wajahnya penuh air mata. Pak, suaranya bergetar. Saya tidak ingin kamu kehilangan pekerjaan. Seluruh ruangan terkejut. Pak Wiryo melanjutkan. Saya hanya ingin kamu belajar. Bahwa di hadapan Tuhan, kita semua sama. Rizal kembali menangis. Ia bersujud lagi. Kali ini lebih dalam. Lebih hancur. Lebih malu. Dan di momen itulah, semua orang di ruangan itu sadar. Yang benar-benar menang hari ini, bukan orang yang paling kaya, tapi orang yang paling bermartabat. Ruangan rapat itu masih hening. Namun kali ini, bukan karena tegang, melainkan karena semua orang sedang mencerna apa yang baru saja terjadi. Rizal masih berlutut di lantai. Bahunya naik turun. Tangisnya tersendat-sendat. Wajahnya merah, basah oleh air mata dan keringat. Pak Surono berdiri tegak. Wajahnya tegas. Namun matanya juga berkaca-kaca. Ia menoleh ke arah jajaran direksi. Keputusan manajemen, katanya berat. Saudara Rizal. Resmi dicopot dari jabatan kepala cabang, efektif saat ini. Rizal tersentak. Tubuhnya gemetar lebih hebat. Pak Surono melanjutkan tanpa jeda. Kasus ini akan kami serahkan ke HRD untuk proses disipliner lanjutan. Dan akan kami laporkan ke otoritas perbankan sebagai pelanggaran etika berat. Suara itu terdengar seperti palu hakim. Menjatuhkan vonis. Rizal terisak. Keningnya kembali menempel ke lantai. Pak Surono, tolong. Namun Pak Surono tidak menoleh lagi. Ia memberi isyarat pada dua staf HRD yang berdiri di sudut ruangan. Mereka melangkah maju perlahan. Dengan wajah penuh empati. Pak Rizal, mari ikut kami, kata salah satu dari mereka pelan. Rizal mengangkat wajahnya. Matanya merah bengkak. Ia menoleh ke arah Pak Wiryo. Tatapan putus asa. Pak, mohon. Pak Wiryo berdiri diam beberapa detik. Dadanya naik turun. Ia menarik napas panjang. Lalu berkata tenang. Saya tidak ingin kamu kehilangan pekerjaan. Semua orang terkejut. Termasuk Pak Surono. Termasuk Mas Adi. Termasuk Rizal sendiri. Pak Wiryo melangkah satu langkah maju. Suaranya lembut, namun penuh wibawa. Saya hanya ingin kamu belajar. Menghormati manusia. Rizal membeku. Air matanya mengalir deras. Ia kembali menangis terseduh-seduh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Namun Pak Surono menggeleng pelan. Pak Wiryo, kami menghargai kebesaran hati Bapak. Tapi keputusan manajemen tetap berjalan. Ini bukan hanya soal Bapak. Ini soal integritas bank. Pak Wiryo mengangguk. Ia tidak membantah. Ia hanya berkata, kalau begitu, jangan hancurkan masa depannya. Biarkan dia belajar dari kesalahan ini. Pak Surono terdiam. Ia lalu mengangguk hormat. Kami akan mempertimbangkan rekomendasi Bapak. Dua staf HRD membantu Rizal berdiri. Kakinya lemas. Ia hampir jatuh. Salah satu staf menopangnya. Saat ia dibawa keluar, seluruh pegawai bank berdiri. Serempak, tanpa dikomando. Mereka menunduk ke arah Pak Wiryo. Sebagian menahan tangis.
Seorang teller wanita yang tadi sempat menertawakan Pak Wiryo kini menangis terseduh. "Maafkan kami, Pak," bisiknya. Pak Wiryo hanya mengangguk kecil. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak menyangka bahwa hari yang dimulai dengan hinaan akan berakhir dengan penghormatan seperti ini. Mas Adi berdiri di sampingnya. "Pak," katanya pelan. "Anda sudah memenangkan ini." Pak Wiryo tersenyum tipis. "Saya tidak merasa menang, Mas. Saya cuma merasa akhirnya didengar." Pak Surono melangkah mendekat. Ia mengulurkan tangan. "Pak Wiryo, atas nama pribadi dan institusi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya." Ia menunduk hormat. Pak Wiryo menjabat tangannya. Genggamannya hangat. "Tolong," kata Pak Wiryo lirih. "Ajari pegawai-pegawai Anda bahwa orang yang kelihatan miskin belum tentu miskin martabat." Pak Surono mengangguk kuat. "Saya janji, Pak." Beberapa menit kemudian, Pak Wiryo dan Mas Adi keluar dari ruang rapat. Mereka berjalan menyusuri lorong kantor pusat. Langkah Pak Wiryo pelan, namun kini terasa lebih ringan. Di lobi gedung, beberapa karyawan yang mendengar kabar itu berdiri berjajar. Mereka membungkuk kecil, memberi jalan. Salah satu dari mereka menyodorkan kembali topi caping Pak Wiryo. Topi itu sudah diperbaiki seadanya dengan benang. "Kami perbaiki sebisanya, Pak," katanya dengan mata merah. Pak Wiryo menerima topi itu. Tangannya gemetar. Ia tersenyum haru. "Terima kasih, Nak." Ia mengenakan topi itu di kepalanya. Langkahnya keluar dari gedung. Di luar, puluhan orang sudah berkumpul. Beberapa wartawan, beberapa warga, beberapa nasabah. Ponsel terangkat. Video direkam. "Pak, benar Anda nasabah miliaran?" "Pak, bagaimana perasaan Anda sekarang?" "Pak, Anda memaafkan kepala cabang itu?" Pak Wiryo mengangkat tangan pelan. Meminta tenang. "Saya bukan siapa-siapa," katanya lembut. "Saya cuma petani. Saya cuma mau diperlakukan seperti manusia. Itu saja." Ia melangkah menuju mobil. "Mas." Mobil melaju pergi. Sementara itu, di dunia maya, video kejadian itu meledak. Dibagikan ribuan kali. Komentar membanjiri. "Petani tua lebih bermartabat dari bos bank. Gila, 8,7 miliar tapi tetap rendah hati. Ini tamparan buat orang-orang sombong." Salut sama Pak Wiryo. Media nasional mengangkat kisahnya. Talk show membahasnya. Netizen menjulukinya petani miliarder paling rendah hati di Indonesia. Namun Pak Wiryo tidak peduli. Ia kembali ke desanya, kembali ke sawahnya, kembali memakai baju lusuhnya, kembali mencangkul tanah. Namun kini, setiap kali ia masuk ke bank manapun, seluruh pegawai berdiri, menyapanya dengan hormat. Dan setiap kali ia melewati kota, orang-orang menunduk hormat. Bukan karena uangnya, tapi karena kisahnya. Suatu sore, Pak Wiryo duduk di gubuk sawah, menatap matahari terbenam. Angin meniup padi menguning. Ia memegang topi capingnya, tersenyum kecil. Bisiknya lirih. "Kamu benar. Orang menghormati aku bukan karena uangku, tapi karena hatiku." Ia menutup mata. Air mata bahagia mengalir. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar menang. Bukan sebagai orang kaya, tapi sebagai manusia.